Suatu teknologi, jika sudah diterapkan ke dalam konteks masyarakat atau berinteraksi dengan suatu komunitas atau orang, itu tidak lepas dari apa yang namanya sisi legal dan etika. Nah, demikian juga dengan big data. Big data juga ketika digunakan dalam suatu organisasi atau masyarakat, itu tidak akan lepas dari yang namanya sisi legal dan etikanya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas dua aspek ini ya di dalam big data. Jadi ini adalah topik-topik yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini ya. Kita mulai dari introduction, terus ada legal frameworks di Indonesia, terus sampai dengan beberapa case studies yang ada di Indonesia ya. Terus arah kedepannya seperti apa dan uh, kita tutup dengan kesimpulan. Nah seperti biasa di setiap awal pertemuan saya khususnya untuk mata kuliah ini kita mencoba memulainya dengan suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bisa kita gunakan sebagai bahan diskusi bersama ataupun juga sebagai bahan perenungan ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah big data itu bisa benar-benar lepas dari yang namanya sisi etika dan sisi hukum? Dan jawabannya tentunya tidak ya kalau misalnya teknologi itu digunakan di dalam konteks kemasyarakatan atau berinteraksi dengan yang namanya manusia, baik dari sisi individu maupun kelembagaan ya. Jadi ada etika dan juga sisi aspek hukumnya yang mengatur bagaimana teknologi itu digunakan di dalam kemasyarakatan. Ya, kita mulai dari introduction. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ya data itu kan bertumbuh dengan cepat ya, secara eksponensial baik dari sisi jumlahnya maupun juga jumlah data yang ditransfer ya, velocity, dan juga jenis-jenisnya dari sisi teks, video, gambar, dan lain sebagainya. Belum lagi perkembangan teknologi yang menghasilkan data-data tersebut seperti smartphone, sosial media, IoT sensors, online transaction, dan lain sebagainya. Nah, perkembangannya sekarang adalah organisasi atau perusahaan itu sudah memperlakukan data itu sebagai intangible asset ya. Jadi aset yang tidak kelihatan seperti intellectual property yang itu bisa digunakan untuk meningkatkan competitive advantage atau keunggulan-keunggulan dari organisasi tersebut. Nah, beberapa keuntungannya adalah perusahaan jadi bisa lebih efisien dengan menggunakan data, terus bisa ya memfoster, menghasilkan inovasi ya, terus juga mungkin bisa membuat bisnis model baru. Nah, dari keuntungan-keuntungan ataupun power yang bisa diberikan oleh data ya, ternyata ada resiko-resikonya juga seperti pelanggaran-pelanggaran privasi atau hal-hal yang berbau etika ya ataupun hukum, masalah-masalah keamanan digital ya, cyber security, terus mungkin juga ada masalah-masalah algoritma yang mungkin bisa uh, menghasilkan diskriminasi ya. Terus juga mungkin ada pembagian sharing values yang tidak adil. Jadi misalnya perusahaan itu banyak mendapatkan keuntungan dari data-data yang dihasilkan oleh customer, sedangkan customer itu ya mereka menggunakan produk menghasilkan data, tetapi dari sisi profit dari penggunaan data tersebut itu mungkin sangat kecil. Jadi ini adalah urgensinya mengapa sisi legal dan etika itu juga penting ya. Karena pertama dari sisi etika adalah kita berusaha supaya data itu comply dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena dengan demikian kita bisa memproteksi hak-hak dari suatu individu berdasarkan undang-undang di dalam suatu negara. Nah, selain itu juga eh, itu juga merupakan suatu mekanisme ya untuk meningkatkan akuntabilitas atau tingkat kepercayaan dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dari sisi etisnya, nah ini dia
eh, lebih jauh lagi ya, lebih luas lah dibandingkan hukum. Karena ini berkaitan dengan norma-norma, prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Jadi misalnya seperti fairness, terus privasi, transparansi, dan juga tanggung jawab. Nah, suatu praktis atau praktek itu bisa saja legal ya, bisa saja legal tetapi tidak etis. Jadi misalnya kita berusaha menggunakan data untuk memanipulasi perilaku dari customer atau seseorang ya. Nah, daerah ini adalah daerah abu-abu ya, daerah abu-abu. Nah, ini bisa menjadi perdebatan di dalam masyarakat karena ini berkaitan dengan etika. Mungkin kalau misalnya kita menggunakan data untuk mempengaruhi perilaku manusia, misalnya untuk menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, ya itu oke-oke aja, malah mungkin di encourage. Tetapi kalau kita misalnya menggunakan data untuk mengubah perilaku customer untuk lebih bersifat konsumtif, untuk membeli produk kita, ya. Nah, ini bisa menjadi perdebatan ya, menjadi perdebatan di situ karena merupakan daerah yang abu-abu. Ada yang bilang oke, ada mungkin yang bilang tidak setuju dengan hal tersebut. Jadi pada intinya adalah dua hal ini merupakan dua hal yang penting ya. Sisi aspek hukum maupun etika itu berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik, dan kalau misalnya tidak dilakukan itu akan menimbulkan resistensi. Terus kita ditekan supaya atau organisasi itu bisa ditekan untuk taat terhadap aturan-aturan yang ada. Nah, baik etika maupun hukum itu menyediakan dasar-dasar supaya penggunaan big data di dalam masyarakat itu bisa sustainable ya, berkelanjutan, bertanggung jawab juga, dan terpercaya. Tes tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, dari sisi penegakan hukum ataupun aktor-aktor yang berkaitan dengan ya perwujudan nilai dari etika maupun hukum, ternyata itu tidak dilakukan oleh ya ada satu dua pihak saja, tetapi ada beberapa pihak yang secara sengaja maupun tidak sengaja itu akan saling berinteraksi ya untuk mendefinisikan uh, sisi-sisi etika maupun hukum ya yang berlaku. Nah, aktor-aktor tersebut ditampilkan di sini. Yang pertama adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu biasanya dia mendesain regulasi, terus menegakkan hukum ya. Terus juga menggunakan data-data itu untuk public services ya. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada juga yang namanya organisasi ataupun perusahaan, baik yang profit atau non-profit. Jadi biasanya ini mereka akan mengkolek atau memproses data, terus bertanggung jawab untuk keamanan, kualitas, dan uh, penggunaan data tersebut secara etika ya, secara etis. Nah, kemudian ada juga individu-individu ya. Nah, individu-individu ini dia memiliki data pribadi. Nah, biasanya mereka ini mendemand atau meminta yang namanya privasi, terus ada juga kontrol atas data mereka sendiri, dan juga tentunya memerlukan digital literasi di dalam mengolah data mereka sendiri ya. Kemudian ada juga yang namanya civil society atau masyarakat ya, ada akademisi ya, terus ada juga dari sisi media. Jadi biasanya mereka inilah yang melakukan proses secara kelembagaan itu memonitor praktis-praktis penggunaan data ya. Benar. Terus meningkatkan awareness dari masyarakat tentang pentingnya penggunaan data pribadi ya. Terus keamanan data pribadi ya. Terus mengadvokasi juga berkaitan dengan tata kelola data ya secara inklusif. Nah, kemudian ada juga international bodies di sini. Biasanya international bodies ini
Itu dia menyediakan standar atau prinsip-prinsip atau panduan di dalam penggunaan data, khususnya harmonisasi penggunaan data lintas batas negara ya. Jadi ada standar yang digunakan. Nah, dengan adanya pembagian-pembagian seperti ini ya, nah ini biasanya akan saling tarik-menarik ya. Dan baik secara sadar ataupun tidak sadar itu akan memberikan kayak semacam dasar lah ya, dasar untuk mengelola kompleksitas yang berkaitan dengan isu-isu etika maupun hukum di dalam penggunaan data. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan berkaitan dengan big data atau data ya secara umum. Yang pertama adalah personal data protection ya. Jadi pada intinya undang-undang ini digunakan untuk melindungi data pribadi. Jadi setiap user itu diberikan hak untuk mengakses, mengkoreksi ataupun menghapus ataupun juga menolak untuk datanya itu untuk diproses. Jadi ada hak itu yang diberikan kepada setiap warga negara. Nah, undang-undang ini merupakan jawaban atau respon dari Indonesia terhadap undang-undang yang diterapkan di Eropa ya, yaitu GDPR atau General Data Protection Regulation ya. Jadi undang-undang perlindungan data pribadi di Eropa. Isinya sebenarnya ya mirip-mirip ya. Saya juga belum pernah baca, tetapi dari sisi GDPR-nya ya, ada hak-hak ini yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada user. Jadi setiap perusahaan yang mengkoleksi data pribadi dari customernya ya, atau data yang disediakan oleh customernya itu wajib menyediakan fitur-fitur ini ya. Jadi perusahaan itu harus mengakomodasi hak-hak ini. Jadi kalau misalnya ada perusahaan sosial media yang salah satu usernya misalnya minta supaya datanya dihapus ya, jadi atau minta datanya diupdate atau minta datanya tidak diproses. Nah, perusahaan tersebut harus memberikan fitur tersebut. Jadi kalau misalnya ada user tidak mau lagi menggunakan layanan suatu perusahaan internet, ya dia bisa meminta supaya datanya itu dihapus. Dan kalau misalnya tidak diberikan fitur tersebut, user atau customer tersebut itu bisa memperkarakan itu ya secara hukum. Kemudian selain Undang-Undang Data Perlindungan Pribadi, ada juga yang namanya Undang-Undang ITE ya. Jadi Undang-Undang ITE ini ada kontroversinya, jadi dikritik karena memberikan pengawasan yang ambigu ya. Jadi misalnya pencemaran nama baik, terus ujaran kebencian, yang mana hal-hal tersebut itu bersifat abu-abu ya. Jadi sangat sulit untuk diukur. Ya walaupun demikian dia menyediakan landasan hukum ya. Jadi ada standar-standar yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan elektronik ya. Jadi misalnya standar untuk perlindungan terhadap kerahasiaan data, terus integritas data, dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga mungkin berkaitan dengan cyber security. Oke, jadi bisa melengkapi PDP dari sisi aspek hukumnya. Kemudian ada juga ada yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Jadi informasi yang bersifat umum itu diwajibkan atau diharuskan untuk dibuka ke publik. Khususnya ini berlaku bagi perusahaan-perusahaan publik ya. Perusahaan-perusahaan umum punya pemerintah.
di informasi-informasi yang berkaitan dengan kelembagaan suatu, eh, misalnya pemerintahan daerah ataupun kementerian ataupun eh, ya perusahaan-perusahaan atau kelembagaan lah, apapun itu milik pemerintah itu wajib dibuka. Ya, termasuk juga laporan keuangannya dan lain sebagainya. Terus informasi-informasi yang bersifat umum seperti bencana alam, terus mungkin climate, ya itu wajib dibuka ke publik. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang mungkin ingin melakukan riset ataupun ingin memanfaatkan data-data yang bersifat umum tersebut untuk berbagai macam hal ya, seperti inovasi, riset, atau public service, itu bisa menggunakan data-data ini. Nah, cuma tidak semuanya akan dibuka ya, karena ada yang hal-hal yang bersifat kerahasiaan negara, terus personal privacy ya, terus ada juga mungkin kerahasiaan trade ya, kerahasiaan dagang. Nah, itu tetap tidak dibuka ya. Terus yang masih berkaitan dengan hukum, ya tiap-tiap bidang khususnya ya ada bidang-bidang tertentu yang memang kerahasiaan data itu sangat penting ya. Jadi misalnya sisi hukum, sisi kesehatan, keuangan maupun telekomunikasi, kerahasiaan data pribadi ya, medical records, terus data transaksi, keuangan, terus data komunikasi individu, nah ataupun perusahaan itu harus dilindungi ya, benar-benar dilindungi. Dan biasanya hal-hal ini ya dilanggar kalau misalnya ada hal-hal yang lebih penting ya. Jadi misalnya kayak kerahasiaan negara, berkaitan dengan kepentingan negara, itu biasanya diperbolehkan untuk diakses. Walaupun mungkin secara detailnya akan berbeda untuk masing-masing negara. Oke, jadi ya sensitif. Ada berbagai macam kepentingan yang mungkin bisa saling tarik-menarik di situ. Nah, terus ada juga data-data yang berkaitan dengan intellectual property rights ya. Jadi hak cipta, terus juga mungkin undang-undang ya kerahasiaan dagang ya yang ada di sini. Jadi tentunya ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita mengolah atau memperlakukan data. Nah, mungkin pertanyaan etis yang mungkin jadi perdebatan adalah data itu yang miliki siapa sih sebenarnya? Apakah usernya, karena dia yang aktif menghasilkan data tersebut ya, yang aktif menghasilkan data tersebut, ataukah perusahaan? Ya, perusahaan ya mungkin dia tidak aktif menghasilkan data tersebut, tapi dia memberikan fasilitas yang mampu membuat usernya itu menghasilkan data tersebut. Nah, jadi data ini milik siapa? Milik customer, milik perusahaan, ataukah milik berdua? Nah, itu masih, ya itu bisa menjadi bahan diskusi perdebatan ya. Nah, berkaitan dengan standar keamanan data ya, berkaitan dengan law enforcement, sanction and compliance yang berkaitan dengan big data atau penggunaan data. Nah, sanksinya ini bisa macam-macam ya kalau misalnya terjadi pelanggaran. Dari sisi administratif misalnya ya ada peringatan, ada pemberhentian. Terus data deletion ya kalau misalnya data itu di-collect secara ilegal, denda. Ya, terus ada juga mungkin ada sanksi kriminal. Jadi misalnya illegal collection of or distribution dari data ya. Di data dikoleksi secara ilegal maupun didistribusikan secara ilegal. Ada hacking juga di situ ya. Terus ada interception, penyadapan. Nah, ini bisa macam-macam. Terus tantangannya khususnya di Indonesia adalah ya kurangnya koordinasi antara agensi ya.
antara ada Kominfo, OJK, BI, pihak-pihak penegak hukum, terus limited supervisory capacity, jadi kapasitas supervisory-nya atau pengawasannya itu masih sangat terbatas ya. Terus belum lagi complex state landscape, ya macam-macam lah itu. Perusahaan-perusahaan di bidang IT dengan teknologinya segala macam ya, yang membuat definisi pencurian data, terus pengkoleksian, terus pengolahan datanya itu menjadi lebih kompleks. Terus ya dari sisi compliance ya diharapkan secara by design, yaitu aplikasi atau apapun itu ya, bisnis itu privacy itu diutamakan. Jadi di consider sebagai aspek penting di dalam desain suatu produk atau layanan ya. Terus harus ada audit, terus ada laporan ya. Terus ada juga ya penggunaan adopsi dari standar-standar internasional sebagai bukti compliance ya atau kepatuhan. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya untuk meningkatkan akuntabilitas dari perusahaannya di dalam pengolahan data. Oke, kita masuk ke prinsip-prinsip etika ya di dalam big data. Yang pertama adalah yang disebut dengan privacy dan individual autonomy. Jadi otonomi secara kebebasan individu ya di sini. Jadi privacy itu bisa dianggap sebagai hak-hak ya untuk mengontrol data personal. Jadi saya bisa mengkoleksi, menggunakan, menyimpan atau men-sharingkan atau membagikan data itu ya untuk data saya pribadi ya. Nah, terus di dalam big data privasi ini ya terancam. Artinya ada berbagai macam sumber atau celah di mana privacy ini bisa dilanggar ya. Jadi misalnya ya search history, terus misalnya global positioning system kita ya, khususnya untuk Google ya, atau yang mirip-mirip dengan Google ya. Jadi intinya interaksi kita dengan aplikasi dari misalnya data pencarian, terus data-data yang kita input di dalam aplikasinya, interaksi kita dengan aplikasinya ya misalnya GPS-nya, itu membuat perusahaan bisa memprofiling kita. Jadi kita bisa diketahui karakteristiknya, kemana saja saya pergi, apa saja yang saya belanja, apa saja yang saya cari ya. Nah itu bisa dikategorikan. Nah dari profiling tersebut ada risiko-risiko yang timbul ya. Jadi misalnya mungkin yang paling ngeri itu adalah manipulation and discrimination. Ya, mungkin karena ujaran kita di dunia maya atau internet ya, ataupun di sosial media, karena mungkin lebih cenderung ke sisi tertentu dan mungkin yang punya aplikasi tersebut cenderung di sisi yang berlawanan, mungkin kita bisa jadi didiskriminasi. Atau mungkin kita dimanipulasi ya dengan diberikan informasi-informasi tertentu atau perlakuan tertentu supaya kita juga berperilaku sesuai dengan keinginan dari yang memberikan perlakuan seperti itu ya. Nah ini susah juga nih. Jadi nah biasanya cara main amannya itu adalah dengan informed consent. Jadi kita memberlakukan atau meminta konsen dari customer. Walaupun juga ini sebenarnya sangat abu-abu ya. Abu-abu karena
biasanya itu penggunaan terms of use ya. Jadi kalau misalnya usernya itu sudah setuju, nah itu perusahaan bisa melakukan apa saja ya yang ada di dalam terms of use-nya tersebut. Ya walaupun mungkin ya susah juga karena term of use itu kan sangat panjang ya. Terus bahasanya kompleks dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin kalau saya lihat itu bisa menjadi ide riset juga. Jadi bagaimana bahasa yang kompleks itu bisa disederhanakan yang uh, sehingga itu bisa menolong user dalam memahami khususnya penggunaan Gen AI atau LLM untuk lebih waspada di dalam penggunaan suatu aplikasi. Nah, ini juga yang menjadi topik penelitian ya, khususnya di negara-negara barat, yang mana itu sangat kental dengan yang namanya fairness, non-discrimination, dan inclusion ya. Jadi sebisa mungkin sistem-sistem machine learning, AI, nah itu sebisa mungkin tidak diskriminatif ya, atau menghindari yang namanya social bias atau ketidakadilan ya. Ketidaksetaraan. Jadi misalnya recruiting system atau recommender system. Contohnya lah kayak gini ya. Jadi misalnya sesederhana ini. Jadi misalnya ini ada face recognition ya. Ada face recognition hanya untuk buka dan tutup pintu. Jadi dengan menggunakan machine learning ya, AI, dia bisa mendeteksi nih, oh ternyata si ini benar nih karyawan sini, jadi otomatis buka tutup pintunya itu bisa dilakukan secara otomasi ya. Nah, kendalanya adalah kalau misalnya data machine learning ini itu dilatih menggunakan data etnis tertentu. Jadi misalnya datanya nih semua face recognition-nya ini adalah kulit putih semua gitu kan. Kulit putih semua. Nah, begitu ada karyawan kulit hitam yang masuk, sudah rekam wajah, ternyata pada saat digunakan, pada saat dia masuk, ternyata pintunya tidak bisa terbuka gitu kan, tidak bisa terbuka. Nah, itu kan jadi bersifat diskriminatori ya. Artinya ya ada diskriminasi di situ. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebisa mungkin dihindari ya. Dihindari karena bersifat diskriminatif. Jadi hal-hal yang berbau ras dan lain sebagainya itu kalau misalnya kita pakai machine learning, sebaiknya datasetnya itu mewakili sebisa mungkin segeneral mungkin mewakili dari berbagai macam etnis. Dan tentunya ini bisa muncul di mana saja ya. Contohnya mungkin dalam contoh pemberian kredit dan lain sebagainya. Kalau datasetnya hanya berasal dari satu kelompok tertentu, ya otomatis nanti hasilnya akan bias di kelompok yang lainnya. Nah, terus hal yang lain adalah transparansi, akuntabilitas, dan responsibility. Jadi ini adalah nilai-nilai yang dipromosikan ya, berkaitan dengan etika. Nah, dengan transparansi sih diharapkan adanya keterbukaan dalam pengkoleksian data. Jadi prosesnya seperti apa saja yang dikoleksi, terus algoritmanya seperti apa ya. Nah, itu kalau ada transparansi itu akan meningkatkan kepercayaan ya. Terus akuntabilitas juga berkaitan dengan tanggung jawab dan tingkat kepercayaan ya. Jadi ada ya itu berkaitan juga dengan transparansi. Kalau misalnya transparansi itu dilakukan, tentunya tanggung jawab dan kepercayaan juga akan meningkat ya. Terus
Ya, untuk toolsnya, untuk meningkatkan ketiga hal ini, transparansi, accountability, dan responsibility, kita bisa melakukan audit, external review, jadi ada pihak-pihak eksternal yang akan melakukan review, ya. Atau misalnya menyediakan komplain bagi user, ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau dikomplain, user bisa melakukan itu. Berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Terus ada juga yang disebut dengan responsibility. Jadi kalau misalnya ada data yang salah, itu bisa dikoreksi. Kalau misalnya ada yang terdampak dengan penyalahgunaan data, ya harus memberikan kompensasi, ya. Dan harus ada tindakan-tindakan pencegahan kalau misalnya ada risiko untuk penyalahgunaan data. Intinya sebenarnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa membangun trust dan reputasi, ya, sehingga tetap memampukan perusahaan tersebut untuk melakukan big data, ya, yang bertanggung jawab dalam jangka waktu yang panjang. Nah, terus values yang lain adalah beneficence, maleficence, ya, non-maleficence. Jadi sebisa mungkin datanya itu, praktik-praktik penggunaan datanya itu harus mendeliver real benefit ke individual, ya, ke individu ataupun organisasi ataupun masyarakat. Jadi positif lah, ya, prinsipnya. Terus prinsip non-maleficence artinya sebisa mungkin menghindari harm atau kerugian negatif, ya, seperti misalnya privacy breaches ataupun bias ataupun manipulasi, ya. Intinya yang negatif itu dihindari. Nah, contoh-contoh hal yang beneficial adalah misalnya predictive healthcare, real-time energy efficiency, personalized recommendation. Nah, itu hal-hal yang penting. Nah, tapi sebisa mungkin juga resiko-resikonya ini dimitigasi, ya. Jadi misalnya algoritma yang diskriminatif, eksploitatif micro-targeting, privacy loss. Jadi harus ada kayak semacam analisis benefit dan resiko yang perlu dilakukan. Nah, toolsnya bisa data impact assessment, ya, covering legal, ethical, dan social implication. Terus values yang lain adalah human dignity dan rights, ya. Jadi setiap individu itu memiliki intrinsic value, ya, beyond data points. Jadi individu itu diperlakukan sebagai individu, bukan hanya sebagai data, bukan hanya sebagai sumber data. Jadi big data itu harus align dengan human rights, ya. Jadi hak-hak dasar manusia seperti privasi, equality, kesetaraan, self-determination, ya. Terus ya, resiko-resiko yang berkaitan dengan human dignity dan rights ini adalah invasive surveillance, jadi pengawasan invasif, jadi sampai hal-hal yang pribadi juga itu diawasi. Terus unfair algorithmic classification, jadi klasifikasi yang tidak adil di dalam pencarian pekerjaan, misalnya pekerjaan, hukum ataupun credit scoring, ya, pemberian kredit. Terus ya, sisi negatifnya adalah pelanggaran terhadap kedua hal ini, human dignity dan rights-nya ini adalah kita mereduksi orang-orang itu ke dalam bentuk skor, ya. Jadi menciptakan stigma dan inequality. Jadi misalnya kayak di Cina misalnya, ya, gosipnya itu kan social credit score. Artinya kalau misalnya banyak terjadi pelanggaran, ya, dilakukan oleh suatu individu, nanti credit score-nya akan turun. Jadi misalnya hal-hal yang misalnya tidak ngantri, tidak taat lalu lintas, dan lain sebagainya, ya. Yaitu dari sisi etika ataupun nilai sebagai manusia itu mereduksi individu itu hanya ke dalam angka-angka, ya, seperti itu.
Ya bisa jadi mungkin dari sisi politik untuk rakyat biasa mungkin ya credit scoring itu mungkin akan sangat tajam. Tapi ketika berkaitan dengan orang yang di atas itu mungkin akan sangat tumpul ya seperti itu. Nah, nah itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, safeguardnya di sini adalah di dalam kita mendesain AI ataupun algoritma, nah sebisa mungkin yang bersifat human centric, etika by design ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan etika di situ. Ya, selanjutnya kita akan membahas etika di dalam life cycle atau siklus hidup data. Nah, yang pertama adalah di awal ya, pada saat kita mulai mengakuisisi data ya. Jadi atau data collection ya. Jadi sebisa mungkin di awal itu kita khususnya yang berasal dari manusia ya, yang diproduksi oleh manusia, itu sebaiknya kita memberikan informed consent. Jadi kita meminta persetujuan dari orang yang menghasilkan data tersebut ya, apakah data tersebut itu bisa koleksi atau kita gunakan. Jadi ini penting. Nah, tantangannya adalah konsennya itu, permintaannya itu terkadang sangat panjang ya. Jadi legal consentnya itu, legal text-nya itu sangat panjang. Nah, beberapa cara modern yang bisa dilakukan adalah layered consents. Jadi yang pertama adalah summary-nya terlebih dahulu, baru kemudian kita breakdown ke hal-hal yang mungkin lebih teknis secara hukumnya. Terus ada juga dynamic consent, jadi user sendiri yang mengelola atau memilih choice continuously ya, yang mana saja itu dibuka. Ya terkadang di dalam penggunaan software kan itu kan ada macam-macam ya, ada tick box seperti itu yang bisa kita pilih. Terus ada juga just in time consent. Nah ini biasanya yang just in time ya, ini yang biasanya kita dapatkan pada saat penggunaan aplikasi di mobile. Jadi misalnya aplikasi hanya akan menggunakan sensor atau data tertentu atau punya hak akses tertentu pada saat kita menggunakannya saja. Jadi di luar itu ya aplikasi tidak bisa mengakses sensor ataupun fitur-fitur tertentu dari handphone kita atau mobile phone kita. Jadi tujuan etisnya adalah kita memberikan otonomi lebih ke user ya. Jadi ini akan membangun trust dan mencegah eksploitasi. Terus hal yang lain yang penting adalah data quality and representativeness. Jadi sebisa mungkin di dalam membangun hal-hal yang bersifat prediksi, mungkin machine learning ataupun treatment ya, yang kita buat berdasarkan data itu sebaiknya representatif. Artinya tidak hanya mewakili grup tertentu saja, tetapi sebisa mungkin mewakili semua grup yang ada. Ya, jadi misalnya contohnya facial recognition akan less accurate for darker skin karena data yang digunakan untuk training machine learning itu misalnya lebih banyak menggunakan kulit yang lebih cerah ya atau terang. Terus ada juga kasus penggunaan secondary ya dan atau sharing data. Nah, terkadang mungkin ada data-data yang digunakan untuk riset atau transaksi data for targeted ads ya ataupun hal-hal yang lain. Jadi sebisa mungkin ada consent ya walaupun mungkin sebagai pengguna kedua ya consent itu penting juga ya. Nah, untuk safeguardnya penjaganya itu biasanya adalah ada data sharing agreement, terus ada juga anonymization standard ya, standar datanya itu supaya anonim, jadi tidak bisa melacak atau digunakan mengarah ke individu tertentu. Terus hal-hal yang tidak perlu ya,
itu di-exclude aja dari data tersebut. Jadi tidak semuanya itu diserahkan. Nah, berkaitan dengan anonymization, jadi remove identifiers ya. Jadi sebisa mungkin data itu tidak bisa digunakan untuk mengarah ke individu tertentu ya. Jadi pelacakan ulang sampai kepada siapa sih sebenarnya yang menghasilkan data tersebut. Ini datanya siapa gitu. Jadi itu yang harus dicegah. Caranya adalah anonymization. Jadi identifier-nya itu semua di-remove. Ataukah mungkin diganti dengan pseudonymization. Jadi kode-kode tertentu. Terus sebisa mungkin mencegah re-identification ya. Nah, re-identification-nya ini biasanya bisa dilakukan kalau misalnya ada auxiliary data. Jadi data-data pelengkap. Jadi kita bisa menggunakan informasi-informasi yang lain, itu kita bisa menebak, oh ternyata data itu adalah milik punyanya si A atau milik punyanya si B. Nah, itu sebaiknya yang kita hindari supaya tidak terjadi re-identification. Ya. Nah, ini berkaitan dengan General Data Protection Regulation ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Eropa, bahwa setiap user itu memiliki rights to be forgotten. Jadi sebisa mungkin user itu bisa menghapus datanya itu secara permanen ya, tanpa digital traces. Dan perusahaan harus memiliki fitur ini. Ya, memiliki fitur ini. Nah, cuma tantangannya secara teknis adalah bagi perusahaan adalah ya ada data-data yang mungkin disimpan di cache, yang mungkin belum sempat di-delete tapi masih tersedia di situ, atau mungkin ada data-data yang sudah masuk ke backup dan ya mungkin perusahaan lupa ternyata datanya itu sudah masuk ke backup dan tidak bisa dihapus ya, atau mungkin sulit untuk menghapus data tersebut. Oke, jadi ada berbagai sisi tantangan teknis juga di dalam menerapkan rights to be forgotten. Nah, kita masuk ke algoritma, AI, dan isu-isu baru ya, yang berkaitan dengan algoritma dan AI. Ya, yang pertama adalah algorithmic bias and discrimination. Nah, ini biasanya muncul bias ya, bias atau diskriminasinya itu karena kita menggunakan data training yang tidak mewakili kelompok-kelompok tertentu atau populasi ya. Atau mungkin bisa jadi model yang kita desain atau kita gunakan itu mengarah ke sana ya. Jadi modelnya yang tidak tepat, atau bisa jadi mungkin juga kita menggunakan asumsi-asumsi yang tersembunyi. Jadi misalnya recruitment system ya meng-exclude woman jadi lebih diskriminatif terhadap perempuan ya. Yang bisa jadi seperti itu mungkin karena datasetnya yang kita gunakan itu tidak yang dari perempuan itu tidak representatif, atau mungkin dari predictive policing targeting minorities ya. Jadi mungkin bisa jadi karena data kriminal mungkin yang banyak masuk ke dalam penjara itu adalah orang-orang dari etnis tertentu ya. Ya mereka juga mungkin masuk banyak ke dalam kategori tersebut mungkin juga karena ada perlakuan diskriminatif sebelumnya ya. Jadi dimiskinkan, dianggap rendah ya. Bisa juga jadi karena itu ya. Tapi karena menggunakan dataset yang itu, ya akibatnya adalah probabilitas orang dari etnis tersebut dianggap sebagai kriminal atau ditolak kreditnya itu akan menjadi sangat tinggi gitu. Sangat tinggi walaupun sebenarnya mereka ya kan tidak semuanya juga masuk ke arah sana gitu. Jadi kayak unfair credit scoring lah ya. Oke, jadi ini isu-isu yang berkaitan dengan algorithmic bias dan discrimination. Nah, terus hal yang lain adalah explainability ya.
Jadi kemampuan untuk menginterpretasikan atau menjelaskan bagaimana algoritma tersebut membuat suatu keputusan. Nah, ini akan menjadi tantangan khususnya untuk hal-hal yang bersifat black box. Neural network kali ya, deep learning itu kan ya kita jalankan aja secara otomatis, terus nanti secara otomatis jaringan neural networknya itu secara adaptif akan memiliki suatu bentuk, ya saya juga nggak tahu, yang penting optimal, tapi tidak ada penjelasan yang mendetil mengapa dia mengambil keputusan seperti itu. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Jadi misalnya mengapa seseorang pengajuan kreditnya ditolak. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan kalau misalnya kita menggunakan machine learning, ya, machine learning yang bersifat yang mungkin susah dijelaskan ya pakai neural network dan lain sebagainya. Di sisi lain, di GDPR ya, General Data Protection Regulation, di situ diminta supaya user itu bisa diberikan penjelasan ya, punya hak untuk mendapatkan penjelasan dari penggunaan data pribadinya. Jadi ya tantangannya di situ untuk AI, khususnya untuk algoritma-algoritma yang mungkin adaptif tetapi susah dijelaskan isinya mengapa bisa seperti itu. Terus ada juga yang berkaitan dengan human oversight or accountability ya. Jadi untuk human oversight itu menjamin bahwa manusia atau people itu remain in control of AI's critical decision. Jadi human in the loop atau on the loop atau human in command. Jadi manusia dilibatkan di dalam proses AI. Manusia juga diperhitungkan di dalam prosesnya tersebut. Dan manusia juga yang memiliki otoritas tertinggi ya di setiap keputusan yang dibuat oleh AI. Terus untuk akuntabilitas sebisa mungkin jangan hanya menyalahkan algoritmanya ya. Jadi tidak menyalahkan algoritmanya tetapi salahkanlah desainer, operator atau user yang menggunakan algoritmanya ya. Jadi share responsibility juga, memiliki tanggung jawab di situ. Oke, jadi ini beberapa isu yang berkaitan dengan AI dan kewenangan atau keterlibatan manusia di dalam proses AI-nya tersebut. Nah, secara etis, ya AI must remain a tool serving humans. Jadi AI itu harus dianggap sebagai tools yang melayani manusia ya. Jadi sesuai dengan norma-norma moral dan hukum. Di sisi lain ya AI itu kan mempromosikan otomasi ya, ataupun non AI automation juga. Nah, itu dia akan memboost efisiensi. Tapi di sisi lain akan mengancam ketersediaan pekerjaan bagi manusia ya di dalam manufacturing, logistik maupun layanan ya. Terus ada juga inequality ya. Jadi AI based credit on recruitment can reinforce discrimination juga. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, bagaimana kita membuat algoritmanya tersebut ya, apakah inklusif ataukah hanya mewakili dari populasi tertentu. Nah, terus ada juga isu-isu dehumanization, jadi ketergantungan terhadap chatbots dan robots dapat mengerosi atau mengurangi human trust dan cohesion. Oke, terus ya ethical response-nya adalah ada kebijakan-kebijakan untuk memproteksi para pekerja ya,
prevent bias atau preserve human dignity. Oke, nah khusus untuk kasus-kasus di Indonesia, misalnya kita punya banyak fintech sekarang ya, financial technology. Nah, dengan adanya financial technology ini kita membuka expand terhadap akses terhadap kredit ya, yang bisa diakses oleh masyarakat. Tetapi di sisi lain ada isu-isu privasi ya, yang kalau misalnya security dari datanya itu tidak dijaga dengan baik. Terus di sisi lain adalah ada abuse concern, jadi mungkin kredit diberikan dengan mudah, tetapi ujung-ujungnya mungkin dijerat ya. Tidak ada studi kelayakan bahwa yang memadai ya, yang menyatakan bahwa uh, ya customernya ini bisa mampu bayar atau tidak ya. Nah seperti itu. Terus di sisi yang lain ada e-government. Ya kita sangat terbantu dengan proses pelayanan masyarakat umum ya, pembuatan KTP dan lain sebagainya, layanan publik, ada transparansi. Tetapi dari sisi keamanan mungkin sangat mudah, banyak terjadi kebocoran-kebocoran data, khususnya untuk aplikasi-aplikasi pemerintah. Nah, untuk smart city, kita banyak menggunakan sensor dan CCTV untuk meningkatkan surveillance ya untuk keamanan, tetapi di sisi lain ya, itu mungkin akan menginvasi sisi personal dari seseorang ya, ataupun disalahgunakan ya untuk mengontrol masyarakat misalnya, jadi mass surveillance seperti itu. Oke. Jadi lesson yang dapat dipelajari adalah digital transformation dapat membawa keuntungan tetapi membutuhkan strong ethic, governance and regulation. Jadi etika harus diperhitungkan juga, tata kelola dan regulasinya. Nah ini berkaitan dengan data governance dan data compliance ya, kepatuhan. Nah, data governance Indonesia, ya kalau nggak salah ya di tahun 2019 ada yang namanya Satu Data Indonesia. Jadi penyatuan data-data dari departemen-departemen atau kementerian yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah menghasilkan data yang akurat, up to date ya, muktahir, terintegrasi, dan dapat dipercaya. Jadi dia tujuannya adalah untuk mengurangi fragmentasi cross ministries or agencies ya. Nah, tentunya pada akhirnya akan memampukan polisi atau kebijakan yang lebih tepat ya dan layanan publik yang lebih baik. Nah, tantangan etisnya mungkin adalah bagaimana menjamin privasi ya sembari meningkatkan interoperabilitas. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan peran pemerintah ya sebagai data steward. Jadi penyedia layanan data khususnya untuk hal-hal yang bersifat publik. Terus ada juga global standard untuk data. Jadi misalnya GDPR ini di Eropa yang mempromosikan fairness, transparansi, pembatasan penggunaan ya, minimization ya. Jadi tidak semua data itu bisa digunakan. Kalau misalnya di sharing ya, terus akuntabilitas juga. Nah ini berlaku ya EU-nya meminta supaya ini menetapkan supaya berlaku internasional. Jadi setiap perusahaan Indonesia yang menangani data-data dari Eropa itu wajib patuh terhadap peraturan ini. Terus ada juga OECD, Privacy and Data Governance Guidelines, yang mencoba menyeimbangkan ya antara hak dan inovasi. Jadi harmonisasi dari semuanya ini akan membangun trust, kepercayaan, menarik investment, terus mendukung cross border ya, digital trade. Jadi perdagangan digital lintas negara. Nah, menjaga kesesuaian dengan standar-standar global itu akan memperkuat
compliance ya, kepatuhan atau kesesuaian dan etika. Nah, untuk mengetahui bagaimana suatu data itu diperlakukan dengan benar, ya maka kita perlu melakukan yang namanya audit assessment juga ya, atau audit dan assessment. Ya, audit ini pada intinya adalah kita mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar misalnya ya, etika ataupun hukum yang berlaku. Ya, mencakup sisi teknis ya, misalnya security dari suatu sistem, prosedurnya. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan dan sosial atau dampaknya terhadap grup-grup tertentu. Terus kita juga bisa melakukan data protection impact assessment. Jadi mengantisipasi resiko terhadap privacy dan hak ya sebelum suatu project itu dilakukan. Jadi ada data protection impact assessment yang dilakukan. Terus semua assessment dan audit ini itu dimandat atau diminta oleh GDPR dan juga didukung oleh Indonesian Personal Data Protection Law. Terus ada juga manajemen risiko, jadi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi ancaman-ancaman seperti bocoran data atau penyalahgunaan data. Jadi pada intinya audit maupun assessment ini atau risk management ini menunjukkan tanggung jawab kita ya untuk memproteksi data-data individu ya, sekaligus juga untuk men-sustain trust atau menjaga tingkat kepercayaan. Jadi penting untuk melakukan audit, assessment, dan risk management. Di Indonesia sendiri tuh ada beberapa lembaga yang berkaitan dengan proteksi data ya. Yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Badan ini menjaga data khususnya yang berkaitan dengan keuangan atau financial technology. Terus berusaha untuk menjamin keadilan ya, kesetaraan dalam credit scoring ya, menangani penyalahgunaan data ya yang berkaitan dengan finance dan fintech. Terus ada juga Kominfo yang mengenforce PDP ya, perlindungan data pribadi, dan Undang-Undang ITE. Terus ada juga BSN ya, Badan Cyber Security dan Sandi Negara ya. Jadi ketiga lembaga inilah yang dimiliki oleh pemerintah yang bertugas untuk menegakkan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan data yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam data commercialization and inequality ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, jadi data itu merupakan komoditi yang strategis ya untuk e-commerce, fintech, dan digital platform. Nah, dengan adanya rekaman dari perilaku customer ya, kita bisa memberikan rekomendasi dengan lebih tepat ya. Ada segmentasi di situ, terus dynamic pricing disesuaikan dengan kondisi ya ekonomi, profil dari customer ataupun fluktuasi yang ada di market. Terus bisa juga meningkatkan efisiensi dalam pemberian service atau layanan ya. Nah, terus juga fintech bisa menggunakan data-data transaksi kita untuk memberikan credit scoring. Jadi seberapa banyak kita spending, terus juga mungkin ada data income dan lain sebagainya. Oke, jadi ya secara benefit dapat memberikan financial inclusion dan innovation ya. Tapi ada risiko privacy loss, kurangnya juga transparansi dari penggunaan data yang kita lakukan,
dan ya concentration of power. Jadi perusahaan itu karena memiliki data kita, jadi akan semakin lebih kuat ya. Dan itu dikolek dari berbagai macam, dari banyak orang. Sedangkan dari sisi customer sendiri, ya powernya sangat per individu ya, powernya sangat kurang terhadap penggunaan data tersebut. Jadi perusahaan itu banyak memiliki user data ya, tetapi pengguna apalagi per individunya itu sangat tahu sedikit bagaimana data mereka itu digunakan. Terus belum lagi term of service-nya itu sangat panjang dan kompleks dan bahasanya itu sangat susah atau mungkin terlalu teknis untuk dimengerti oleh orang awam ya. Terus data juga sering digunakan kembali, terus di-sharing ke pihak lain tanpa pengetahuan atau sepengetahuan dari usernya. Belum lagi resiko-resiko seperti manipulasi, diskriminasi, ya. Terus ya jadi information asymmetry lah ya. Jadi perusahaan tahu banyak, sedangkan usernya ini tahu sedikit dan powernya sangat lemah. Nah, ini yang terjadi di banyak platform ya. Jadi platform e-commerce, sosial media, ini bertindak sebagai gatekeepers dari massive user data. Jadi mereka banyak mengkoleksi data dari user-user mereka ya. Terus mengontrol interaksi dan aliran dari informasi. Jadi membentuk bagaimana data itu dimonetisasi. Terus ada juga yang namanya data broker. Nah, data broker ini akan mengagregasi, mengkombinasikan, dan menjual dataset. Oke, terus dan terkadang juga tanpa pengetahuan dari usernya bahwa data mereka itu dijual, terus mungkin sudah digabung-gabungkan dengan data-data yang lain ya. Nah, di sini ada masalah-masalah etika, jadi concentration of power-nya, lack of transparency, and unfair value distribution. Jadi data dari user itu digunakan untuk berbagai macam hal ya. Sedangkan dari sisi usernya sendiri itu tidak memperoleh keuntungan apa-apa. Ya mungkin dari sisi fasilitas adalah fitur, jadi rekomendasi mungkin tuh jadi lebih sesuai. Tapi ya hanya sebatas itu. Di sisi yang lain adalah data yang mereka hasilkan dari interaksi dengan platform, dengan perusahaan, itu digunakan untuk berbagai macam hal. Nah, ya jadi ada keterhubungan juga nih antara consumer protection dan public trust. Nah, jadi kalau misalnya consumer ini diprotek ya, jadi misalnya hak-hak consumer ini dijamin, jadi misalnya privasi, peningkatan kesadaran terhadap penggunaan data, atau misalnya diberikan pilihan untuk opt-out ya, menarik datanya semua. Nah, itu kalau misalnya difasilitasi itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut. Nah, trustnya ini kan bergantung kepada ethical dan legal compliance dari perusahaan ya. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang negatif, itu akan membuat reputasi dari institusi tersebut atau organisasi tersebut turun. Jadi user itu harus di-treat sebagai active stakeholder, jadi not passive data objects ya. Jadi bukan sebagai sumber data atau sebagai data itu sendiri. Nah, strong protection itu akan membangun legitimasi ya, menghindari resistensi, terus untuk jangka panjangnya itu nanti akan men-sustain digital ekonomi. Selanjutnya adalah social implication ya dari penggunaan big data yang berkaitan dengan privacy, civil liberties, dan digital demokrasi.
Jadi big data ini ya bisa menginvasi privasi ya, jikalau memang personal datanya itu dikoleksi tanpa clear consent. Terus belum lagi mass surveillance by governments atau corporation restrict freedoms of expression ya. Nah, jadi ada juga yang namanya chilling effect. Jadi people self-censor online for fear monitoring. Jadi ya karena adanya surveillance dari governments ataupun corporations, otomatis nanti kebebasan berekspresi itu akan tergerus ya atau terkurang secara otomatis ya karena adanya ketakutan mass surveillance. Jadi demokrasi risks decline, jadi risiko demokrasi berkurang ketika voters are micro-targeted with manipulative message. Jadi demokrasi akan menurun kalau misalnya ada kayak semacam micro-targeted manipulative messages ya. Protecting privacy and civil liberties is key to sustaining inclusive digital democracy. Nah, ini berkaitan dengan demokrasi bahwa ya data yang dihasilkan dari interaksi antara user maupun atau masyarakat dengan platform digital itu bisa dikoleksi atau dijadikan alat bagi suatu kelompok atau pemerintah untuk mendiskreditkan atau misalnya melakukan tindakan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tersebut atau mengawasi ya sebagai alat kontrol ya sehingga ada penekanan atau supresi ya yang membuat kelompok tersebut mungkin tidak lagi bersuara ya atau mengekspresikan pendapatnya. Jadi mengurangi kebebasan masyarakat. Nah, mungkin contohnya adalah waktu masa COVID ya. Waktu masa COVID, ya di sisi yang lain misalnya ada kelompok-kelompok yang memang tidak setuju dengan vaksin dan lain sebagainya ya. Nah, ini bisa menjadi perdebatan juga karena kehadiran mereka di dunia sosial untuk menyuarakan sisi lain dari vaksinasi yang diwajibkan, tanda kutip juga mungkin dipaksakan, dan adanya perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang yang mungkin menolak untuk divaksin, dan itu bisa diidentifikasi dari aktivitas mereka di dunia maya ya. Ya, ini bisa menjadi satu studi kasus bahwa data atau perilaku atau data yang kita hasilkan di dunia maya itu juga bisa digunakan sebagai bahan diskriminasi ya di dunia nyata. Jadi misalnya ditolak ini, ditolak itu, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin di sisi lain ada kebebasan individu yang juga dikurangi gitu, seperti itu. Oke, dan tentunya masih ada banyak kasus yang lain juga yang berkaitan dengan data di dunia maya atau penggunaan platform digital online lainnya. Oke. Ya, kebebasan berekspresi itu juga penting, tapi di sisi lain bisa jadi juga mungkin ada yang namanya hoax ya, jadi pernyataan-pernyataan di media sosial itu belum tentu juga terbukti kebenarannya. Terus adanya manipulasi atau informasi yang salah. Nah, ini contoh-contoh yang berkaitan dengan social implication ya, yang berkaitan dengan big data atau data secara umum.
Jadi misalnya aktor-aktor politik bisa mengeksploitasi big data untuk memanipulasi public opinion. Terus false information on health, ya, vaccines misalnya. Terus social media spread misinformation, jadi menyebarkan informasi yang salah, terus hoax dan lain sebagainya. Terus isu-isu lain di masyarakat adalah big data highlights the digital divide ya. Jadi tidak semua orang memiliki akses digital yang sama. Jadi unequal access to devices, network and skill. Terus marginalized group becoming data sources without benefiting from digital service. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu, khususnya masyarakat itu lebih dijadikan sebagai data source ya. Sementara ada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan data-data tersebut, customer-nya, tapi keuntungannya itu tidak seimbang ya. Inequality grows as digitally empowers groups advance faster socially and economically ya. Isu-isu inequality, ethical inclusion. Jadi sebenarnya dari ilmu sosial ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai objek studi ya. Oke. Nah, solusi-solusi dari digital inclusion dan akses gap-nya ini itu bisa dikurangi dengan mengexpand broadband atau 5G, terus mengimprove digital literasi, dan menyediakan affordable services. Kalau memang kita ingin meningkatkan equality secara digital. Nah, di sisi yang lain berkaitan dengan environmental impact. Ya, misalnya di sini disebutkan data sensor mengkonsumsi 1% dari global electricity, raising sustainability concern. Terus impact dari include carbon emission, water usage for cooling, and e-waste from hardware ya. Terus large AI models dapat menghasilkan emisi yang equal dengan thousands of tons of carbon dioxide. Belum lagi adanya jadi ethical responsibility-nya adalah kita mencoba meminimalkan digital carbon footprints through energy efficiency and renewables. Terus prinsip-prinsip green computing dan kesadaran biaya-biaya ekologi ya sangat penting untuk menjaga masa depan digital ya yang berkelanjutan. Nah, ini ada beberapa kasus di Indonesia yang berkaitan dengan etika ya. Jadi banyak banyak kasus lah yang terjadi di Indonesia. Ada EKTP, terlepas dari kasus korupsinya, tujuannya memang baik ya, jadi kayak sentralisasi biometrik data. Ini akan memberikan efisiensi ya dari sisi administrasi negara, tetapi di sisi lain adalah keamanan datanya ya, data breaches-nya itu sangat dianggap remeh oleh ya pemerintah Indonesia. Dari sisi etiknya juga concentration of power ya, lack of transparency. Jadi datanya kita itu jadi milik pemerintah dan itu bisa digunakan untuk apa saja. Dan juga kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kita setujui dengan pemerintah dan data KTP-nya itu digunakan sebagai alat untuk identifikasi dan supresi bagi orang-orang yang mungkin atau kelompok yang mungkin tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya dalam pengajuan kredit dan lain sebagainya, itu mungkin bisa ditolak dan seterusnya. Kalau memang berseberangan dengan pemerintah. Ya, ini terus terus fintech sendiri itu terus berkembang di Indonesia ya. Jadi sangat pesat. Ada begitu banyak perusahaan fintech sekarang di Indonesia. Ya, sisi positifnya adalah kita bisa
ada banyak akses terhadap layanan finansial bisa dicapai atau digunakan oleh masyarakat, bisa akses terhadap kredit, tapi bisa juga resikonya adalah penipuan, ya, misalnya judi online, terus permainan slot atau pinjaman pinjol yang mungkin dengan bunga tinggi dijadikan sebagai jebakan, ya, untuk menjerat orang dan lain sebagainya. Oke, jadi ini kasus fintech di Indonesia. Nah, ini untuk kesehatan ya, health data and telemedicine, ada beberapa telemedicine platform baru ya, ada Halodoc, Halodokter, Sehatku. Ya, keuntungannya adalah data ini ada aksesnya lebih luas lah ya, khususnya di remote area untuk uh, mengakses layanan kesehatan. Cuma resikonya adalah dengan adanya data-data ini ya, kalau misalnya ada kebocoran-kebocoran dapat membawa kepada stigma, diskriminasi, dan penolakan insurans. Nah, ini contoh untuk smart cities dan digital mobility. Nah, keuntungannya misalnya smart cities ya, bisa digunakan untuk ya intinya mobilitas ya itu akan menjadi lebih efisien, lebih sustainable dan user friendly untuk urban transport ya. Tapi dari sisi resikonya adalah surveillance itu sendiri ya. Intinya kalau dengan smart city ya pemerintah bisa jadi akan lebih cepat, lebih tanggap, lebih baik dalam memberikan keputusan. Kalau misalnya ada kejadian tertentu bisa ditanggapi dengan cepat, kebakaran, macet dan lain sebagainya. Cuma resikonya ya nanti ada mass surveillance ya, facial recognition, tracking sampai dengan menginvasi sisi private dari orang-orang. Oke, nah untuk future direction-nya khususnya implementasi dari perlindungan data pribadi ya, ya masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Jadi misalnya limited institutional capacity, jadi kapasitas institusi di Indonesia itu masih sangat kurang dalam menegakkan aturan-aturan seperti ini ya. Jadi misalnya belum lagi low awareness di small medium enterprise ataupun startup untuk patuh terhadap hal-hal seperti ini. Belum lagi lemahnya weak enforcement ya, limited audits, low deterrence, cross border issue juga ya. Jadi masih banyak yang perlu dikerjakan di penegakan perlindungan data pribadi. Nah, mungkin untuk kedepannya kerjasama dengan negara-negara ya, regional di sini. Jadi ada regional collaboration. Jadi ASEAN develops regional standard ya untuk data protection framework, cross-border flow mechanism. Jadi peluang-peluang yang ada adalah harmonize regulation, ya, terus meningkatkan kepercayaan investor. Jadi stronger digital integration ya. Nah, tantangannya adalah me-align PDP Law dengan ASEAN standards ya, ataupun juga standar-standar internasional lainnya. Secara etis, kolaborasi seperti ini akan membangun regional trust ya, terus consumer protection dan inclusive growth. Jadi tumbuh bersama. Nah, Indonesian future lies, jadi masa depan Indonesia itu terletak di bagaimana kita membalancing antara strong domestic governance dan active Asian collaboration. Nah,
Nah, ini juga yang mungkin masih menjadi tantangan Indonesia, masalah etika, hal-hal yang seperti ini bukan menjadi sesuatu hal yang penting di Indonesia. Jadi ya bagaimanalah, eh, khususnya di bidang akademik ya, bisa paling tidak menekankan bagian ini juga di dalam setiap penelitian yang dilakukan ya. Jadi Indonesia itu masih kurang lack of specific national AI ethics framework ya. Jadi literasi gaps antara developers, ada regulator, dan termasuk juga masyarakatnya. Jadi responsible AI approach dibutuhkan ya. Jadi menekankan pentingnya fairness, transparansi, akuntabilitas, dan sustainability. Jadi ini masih kurang juga di Indonesia dan terbuka untuk riset juga. Nah, khusus untuk riset dan policy agenda, untuk technical research, bisa mengembangkan algoritma-algoritma untuk bias detection, ya, teknik-teknik untuk mengurangi bias detection, mengurangi bias ya, algoritma yang mungkin lebih bisa dijelaskan ya, mengapa AI-nya merekomendasikan seperti itu, atau AI yang lebih efisien secara energi. Terus ada juga riset-riset sosial ya, jadi dampak AI dan big data terhadap privasi, demokrasi, digital divide dan trust. Belum lagi riset-riset berkaitan dengan polisi, policy ya, kebijakan adaptive regulation aligned with local and global context, dan seterusnya ya. Jadi banyak ruang untuk perbaikan atau pengembangan. Nah, jadi dari presentasi hari ini dapat disimpulkan bahwa ya big data dan AI ya itu membawa keuntungan atau peluang yang sangat besar di dalam pertumbuhan ekonomi ya, termasuk juga efisiensi organisasi ya, dan dapat meningkatkan layanan publik dan berbagai macam keuntungan lainnya. Tetapi ya resikonya tetap ada ya, jadi pelanggaran terhadap privasi, diskriminasi, algoritma yang bias ya, ketidakadilan sosial, jadi ada power gap di situ. Terus belum lagi dampak terhadap lingkungan dan sebagainya. Jadi ada dampak-dampak secara sosial ya, secara etika di situ. Jadi diharapkan dengan adanya governance yang kuat, kepatuhan terhadap hukum, dan prinsip-prinsip etika itu sangat penting untuk membentuk yang namanya digital transformasi digital ya, yang lebih berkelanjutan dan juga adil gitu, juga adil, fair. Nah, khusus untuk Indonesia sendiri bergantung kepada penegakan regulasi domestik yang efektif gitu. Terus juga diharapkan dengan adanya kolaborasi secara regional itu juga akan turut mendorong ya regulasi di Indonesia supaya juga kita bisa patuh dan bisa bertumbuh dan bangkit secara regional juga. Itu akan mampus kualitas penegakan penggunaan data yang lebih fair gitu. Oke, jadi secara apa? Secara kelembagaan, secara komunitas ya, penggunaan big data itu tidak lepas dari yang namanya sisi legal dan etika. Ya, demikian presentasi kali ini.